Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Orang tua tidak mungkin mengawasi, tidak mungkin memberi contoh kalau orang tuanya miskin seperti kejadian ini. Buat Pendeta Marcel dan Habib Jafar, apakah Anda yakin anak Anda tidak akan durhaka? Saya tahu Bang Hotman ini pernah masuk pesantren waktu Oh, itu sering kan. saya ceramah. Nah. Bahkan saya dapat gelar Gus. Makanya kita doakan Bang Hotman login aja. Oh, login. Yang bakal anak durhaka, anak Pak Habib atau anak Hotman Paris. Seorang anak itu tidak berkewajiban menafkahi orang tuanya. Barak militer, saya sangat tidak setuju. Bukan Metro TV kalau tidak surprise. Wih. Iya dong. Langsung saja Kang Deddy. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, ada apakah dengan Q&A malam ini? Kali ini Q&A hadir dengan membahas topik yang sangat dekat dengan Anda pemirsa, tentu saja untuk mendidik anak-anak, karena banyak kasus kali ini yang terkait dengan anak-anak dan juga masalah dengan orang tuanya. Kita tahu bahwa anak adalah anugerah, anak adalah titipan Tuhan yang harus dididik dan dibesarkan dengan sepenuh hati. Berbagai masalah sering muncul dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Inilah Q&A, bukan anak durhaka. Kita berikan tepuk tangan dulu malam ini. Habib dan juga Pak Pendeta, ini kan kita mau bicara tentang anak durhaka nih judulnya. Nah, kalau jadi pemuka agama, jadi Habib, jadi Pendeta Marcel, itu jadi beban nggak sih? Kan orang kan pengennya, wah ekspektasinya sempurna banget nih dua sosok, pasti nggak mungkin dong pernah nakal, nggak mungkin jadi anak durhaka. Menurut Habib? Oke, kalau aku, jika kehabiban atau ketokohan secara agama dilihat sebagai privilege, tentu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau dilihat sebagai tanggung jawab, itu tentu adalah sesuatu yang penuh tantangan, bahkan kadang memberatkan bagi kita. Sehingga ada fase-fasenya di masa kecil, itu saya membenci kehabiban saya sendiri. Gitu. Karena jadi nggak bisa nakal gitu? Atau gimana? Iya, nggak bisa. Bukan cuma nggak bisa nakal sih. Kalau nggak bisa nakal, kayaknya manusia pada umumnya seharusnya tidak begitu ya. Tapi tidak bisa melakukan sesuatu yang dia tidak disebut nakal, tapi dianggap sesuatu yang tidak ma'ruf, tidak pantas bagi seorang Habib. Kalau misalnya sekarang Pak Pendeta, anak durhaka menurut Pak Pendeta itu apa? Ya, kalau dalam perspektif firman Tuhan tentunya ya, durhaka kedua sisi tentunya. Yang pertama ke orang tua, yang kedua tentunya ke Tuhan. Jadi ketika seseorang dia tidak melakukan bagiannya dengan baik, dia bisa diklasifikasikan sebagai anak durhaka. Itulah kira-kira. Habib sepakat juga dengan definisi itu. Anak durhaka itu apa sih bagi Habib? Durhaka itu lawan kata dari birrul waliden. Kalau dalam konteks Islam. Itu bahasa Arab yang artinya bir itu bukan minuman keras tentunya ya. Makanya saya sering ditanya tuh, ada nggak bir yang halal? Ada. Birrul waliden itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti itu artinya berbuat baik kepada orang tua, memberikan hak-hak orang tua dan melakukan kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Tapi harus dibedakan, bukan taat.
Jadi kalau orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan dan Nabi Muhammad, maka anak wajib untuk tidak ikut perintah orang tua. Tapi dia harus tetap berbuat baik kepada orang tuanya, apapun yang terjadi dengan orang tuanya. Meskipun orang tuanya berbeda agama dengan dia, bahkan meskipun orang tuanya tidak baik kepada dia, maka dia harus tetap baik karena itu soal dia dengan Tuhannya, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan justru itu puncak bakti. Ketika orang tua tidak baik kepada kita, dan kita baik kepada orang tua, itu puncak baik. Karena kalau baik kepada orang baik itu transaksi, tapi kalau baik kepada orang yang tidak baik itu menurut saya edukasi dan revolusi. Nah, ini juga quotes juga sebelum kita ke panelis, ada fenomena yang meresahkan akhir-akhir ini Habib dan juga Pak Pendeta Marcel dan rekan-rekan semuanya, karena banyak sekali kasus sekarang yang kita lihat itu anak menyiksa orang tuanya, anak menelantarkan orang tuanya. Kita langsung saja buka beberapa kasus yang kami capture, yang kami catat. Ada tertangkap menjadi peristiwa yang mewarnai ini pemberitaan. Pemuda di Bekasi yang aniaya ibu kandung terancam 5 tahun penjara. Pemuda menganiaya ibu kandung. Banyak juga yang kemudian menyiksa ibu kandung hanya karena tidak dipinjemi motor tetangga. Itu juga ada nih. Akademisi yakini ada pemicu dalam fenomena anak bunuh orang tua. Terus kemudian ada yang terakhir juga. Ada anak yang secara sengaja menyerahkan orang tuanya ke yayasan atau mungkin ke Panti jompo ya. Panti jompo lansia. Nah, Bang Hensat melihat fenomena ini seperti apa sih? Ada yang mungkin ingin diklarifikasi kepada dua tokoh kita? Kita sebagai orang tua kan, Bib, kan kita hidup duluan tuh ya, lahir juga duluan. Terkadang kan kita mengalami sebuah pengalaman yang sudah pernah kita alami dan mungkin juga duluan juga. Nah, terkadang kan kita menginginkan anak kita tuh don't do this, don't do that tuh supaya ya mereka bisa lebih mudah menjalani hidup. Nah, kalau seperti itu, pemaksaan orang tua, dan kemudian kalau misalnya anaknya tidak mengikuti, itu durhaka atau tidak? Kalau menurut saya sih, gue jawab sendiri nih, menurut saya sih enggak sih. Ya. Tapi apakah kemudian keinginan orang tua kepada anaknya, itu juga bisa disebut orang tua yang durhaka ke anak gitu? Karena dia nggak memberikan kesempatan anaknya untuk lebih berpikir bebas gitu ya, lebih berpikir kreatif, lebih bebas gitu ya. Tapi menginginkan realnya nih di sini nih gitu. Iya, pada prinsipnya kan bahwa anakmu bukan milikmu. Dia adalah titipan Tuhan sebagai amanat kepadamu. Artinya keduanya ini harus sama-sama menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Jadi pola pendidikannya harus betul-betul sama-sama taat kepada Tuhan dan bersama-sama berjalan dalam rel ketaatan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua juga kayaknya kekuatan yang perlu dibangun adalah komunikasi. Seringkali orang tua dan anak itu kan ada gap generation. Yang ingin didengar oleh anak itu obrolan-obrolan yang cenderung rasional. Yang ingin didengar orang tua biasanya obrolan-obrolan dengan bahasa yang emosional. Nah, kadang nggak ketemu nih dari segi komunikasi. Pada prinsipnya bagaimana kita kemudian mendidik anak kita sesuai zaman dia, bukan sesuai zaman kita. Karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zaman kita. Maka ini sebenarnya adalah satu alarm fenomena seperti ini. Bahwa ada pola relasi yang tidak sehat antara anak dan orang tua, antara anak dengan anak-anak yang lain. Misalnya cyberbullying di media sosial, tingkat bullying di sekolah. Kemudian ada relasi yang juga tidak sehat antara anak dan negara misalnya. Kemiskinan di kita masih sifatnya struktural. Jadi faktor-faktor itu semuanya harus diurai bersama karena menjaga masa depan bangsa, yaitu menjaga masa depan anak-anaknya. Itu yang harus menjadi investasi kita di masa depan. Bagaimana memposisikan anak pada positioning yang tepat. Jadi tidak seenaknya. Misalnya tadi seringkali kan orang tua itu menjadikan anak ekspektasi. Dia mau jadi polisi, tapi gagal jadi polisi, anaknya dipaksa jadi polisi. Dia pengen jadi dokter, nggak keterima di fakultas kedokteran, anaknya dipaksa untuk jadi dokter. Sehingga seharusnya orang tua mengajak anak menemukan dirinya dengan segala passion yang ada di dalamnya. Ini enggak. Orang tua memaksa. Ini menarik. Kalau Bang Hotman, pengacara,
anaknya gimana Bang? Kalau lihat Bang Hotman kan dengan kehidupan glamor, dunia malam, dengan kontroversinya, anaknya juga kayak Bang Hotman nggak sih Bang? Itulah orang salah menilai saya. Oke. Anda sudah dengar Otto Hasibuan betapa saya jam 6 pagi buka kantor sendiri. Anak saya itu melihat saya bekerja dari subuh sampai malam. Ya, anak saya itu melihat betapa setiap dia dibutuhkan saya ada. Anak saya semua di sekolah internasional, tapi setiap dia ada rapot aku yang datang. Ya, setiap bulan summer school dia saya kirim ke Oxford kemana-mana, ibunya yang berangkat. Intinya adalah bahwa contoh nyata dari perbuatan orang tua dan pengawasan itu sangat penting. Itu saya alami waktu kecil. Masalahnya dalam contoh-contoh yang terjadi sekarang itu, orang tua tidak mungkin mengawasi, tidak mungkin memberi contoh kalau orang tuanya miskin seperti kejadian ini. Faktor kemiskinan adalah faktor utama yang terjadi dalam contoh-contoh tadi yang diberikan itu. Oke, Pak Pendeta setuju faktor kemiskinan menjadi salah satu. Karena kalau miskin faktor. mana ada waktu untuk mendidik anak. Tapi orang berada pun juga banyak yang nggak punya waktu untuk anaknya, sehingga anaknya juga tetap saja durhaka melakukan Iya, bahkan hal-hal. dalam sisi lain Bang Hotman banyak kasus-kasus justru orang yang tajir melintir, yang kaya raya, Anaknya bermasalah, penuh dengan kriminal. bermasalah. Bahkan kadang bermasalahnya bukan dengan Makanya dirinya, saya bilang dengan orang tadi, lain. di samping faktor kemiskinan juga faktor adanya waktu dari orang tua untuk memberikan contoh, memberikan kasih sayang dan pengawasan setiap hari. Nah, Itu yang saya alami tiap hari. Orang selalu bilang saya glamor, memang iya. Tapi kalau Anda lihat kehidupan saya di rumah, benar-benar saya ada waktu untuk di rumah, dan akhirnya 3 anak saya semuanya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris. Oke. Kalau Pendeta Marcel? Oke, nah saya sangat setuju ketika bicara tentang parenting itu penting ya. Jadi ketika bicara tentang orang tua ketika hadir, itu sangat punya dampak yang luar biasa buat si anak ini. Ya. Jadi ketika bicara tentang, ada orang memang karena faktor kemiskinan, akhirnya dia tidak bisa hadir untuk anaknya. Ada orang karena justru karena faktor kesibukannya, pekerjaan, kekayaannya, akhirnya dia tidak punya waktu untuk anaknya. Makanya saya kagum sama Bang Hotman, bahwa sudah kaya jadi contoh yang baik lagi ya. Saya tahu Bang Hotman ini pernah masuk pesantren waktu Oh, itu jadi kan. saya ceramah. Nah. Bahkan saya dapat gelar Gus. Makanya kita doakan Bang Hotman login aja lah. Oh, log. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A karena siap pertanyaan, selalu ada jawaban. Waktu penting buat anak-anak. Lalu bagaimana ketika ada orang tua itu yang kemudian mengirimkan anak-anaknya ke seminari atau ke pesantren itu di usia dini, yang masih kecil, yang harusnya itu usia-usia yang masih harus mendapatkan perhatian dan waktu orang tua. Habib dulu gimana? Oke, saya tidak setuju kalau di masa yang masih relatif dini, anak-anak itu sudah dikirimkan ke pesantren. Idealnya umur berapa? Idealnya saya rasa mungkin paling cepat itu adalah SMP. Tapi bagi saya, jika saya di posisi orang tua, adalah mengirimkannya di masa SMA. Sebagaimana saya oleh orang tua saya dikirimkan ke pesantren itu saat saya menginjak SMA. Sehingga betul kalau kita diajarkan di sana tentang kemandirian, tentang kedaulatan berpikir dan lain sebagainya. Tapi kalau di usia yang relatif di bawah itu, saya rasa itu terlalu dini dan akan bisa menjadi ancaman bagi mentalitas si anak itu. Terlebih kadang ekosistem sekolah, bukan hanya pesantren, bahkan sekolah internasional sekalipun, itu kan rentan ada masalah ini dan itu. Sehingga memang ketika seorang ayah atau ibu mengirimkan anaknya ke pesantren, itu bukan berarti serah terima anak kepada pesantren. Mereka harus tetap hadir dalam jenjang pendidikan setiap anak itu, baik kehadirannya secara langsung maupun kehadirannya secara tidak langsung, misalnya melalui telepon. Saya misalnya dan beberapa santri yang lain dulu itu ya minimal seminggu sekali ditelepon. Setiap hari Jumat kita libur, dan minimal 2 minggu atau sebulan sekali, atau sebulan sekali lah idealnya ditengokin untuk diajak diskusi,
bagaimana perkembangan. Dan orang tua harus sangat mengerti anaknya sehingga bisa tahu bahwa apa yang terjadi dengan anaknya. Dalam berbagai sejarah hidup orang-orang terkenal, ternyata orang-orang terkenal itu adalah orang-orang yang dari anak-anaknya itu adalah kehidupannya benar-benar keras. Berkompetisi secara fair. Dimasukkan sekolah-sekolah yang berat. Setuju nggak bahwa jangan masuk asrama? Saya nggak setuju. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman ya, kita itu menghukumi Bang Hotman karena hanya tahu di media sosial dan segelintir hidupnya setelah 43 tahun berkarir. Begitu juga sebenarnya mungkin konteks Bang Hotman terhadap pesantren. Saya tahu Bang Hotman ini pernah masuk pesantren waktu itu sering kan. saya ceramah. Nah, bahkan saya dapat gelar Gus. Saya dapat Hotman gelar dari Paris. Gus. Ya. Gus Hotman Paris. Bisa ya, langsung Gelar Gus. Islam resmi saya dikasih. Iya. Ya, Boleh dipanggil Gus, boleh? Gus itu biasanya sebutan untuk anak kiai. Makanya kita doakan Bang Hotman login aja. Oh, login. Pak Pendeta gimana nih? Tolong ya, kita udah minoritas, jangan tambah-tambah lagi ya. Tolong ya. Oke, dilanjutkan dulu tadi Habib gimana? Soal pesantren? Ya, artinya bahwa pesantren itu sekarang udah berkembang dengan sangat baik secara modernitas. Sebagaimana dulu secara tradisional pesantren itu persaingannya sangat ketat. Kan tadi di awal kita tuh sebetulnya kan ditayangkan pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya membuat kita tergelitik nih hari ini. Itu kan banyak sekali kita dihadirkan potongan berita yang sepenggal-sepenggal yang kemudian jadi viral. Ibu yang mengirimkan anak yang mengirimkan ibunya ke panti jompo itu kan juga sepenggal aja. Kita nggak tahu belakangnya gimana. Ada anak yang minta dibiayai ke Bali oleh orang tuanya itu mau nggak dikasih, kemudian dia turuntum segala macam, itu kan juga sepenggal aja. Saya nanya nih ke Pendeta Marcel dan Habib Jafar, lebih salah siapa? Si yang kejadian anak-anak yang ngirim buku pesantrennya atau kita yang berkomentar secara pedas terhadap kejadian itu? Padahal sebetulnya kita nggak tahu asli-aslinya apa. Iya, ke panti jompo. Tadi ke pesantren. Iya, ke panti jompo. Anak ya sama lah itu, ke orang tua yang ngirim ke pesantren kemudian dianggapnya itu kayak tadi kan, wah ini orang tuanya nggak beres nih ngirim anak. Itu siapa yang paling salah sebetulnya? Yang menghakimi atau orang-orang yang mengalami itu? Oke. Ya. Silakan Pak Pendeta. Oke, saya sangat setuju dengan Bang Henry ya, bahwa kita jangan terlalu cepat menghakimi dari apa yang kita baru terima sepenggal-sepenggal. Karena memang dalam satu proses perjalanan pelayanan saya pernah ketemu dengan ada satu keluarga anak-anak yang sukses dan mereka membuang ayahnya. Dan ketika hanya sampai di fase itu, saya jujur sempat kaget kok kenapa anak-anak yang sukses membuang ayahnya. Tapi ketika ditelisik lebih dalam lagi, yang saya temukan adalah begini. Semasa mereka dibesarkan oleh ayahnya sangat jahat, ayahnya sangat akhirnya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan akhirnya melakukan banyak hal yang akhirnya apa? Ada kepahitan yang akhirnya tertanam dalam hati anak-anak itu. Jadi makanya seringkali ada banyak orang kita melihat ketika berita-berita ini ada, kita terlalu cepat menghakimi. Sebenarnya apa yang dituai oleh orang tua, mohon maaf saya harus bilang ini saudara, adalah karena buah dari apa yang mereka tabur ketika membesarkan anak-anak. Apalagi secara psikologis, mungkin teman-teman mahasiswa psikologis mungkin lebih mengerti soal ini ya, bahwa di fase 0 sampai 12 tahun adalah di fase di mana secara psikologis pikiran anak itu mereka tidak punya filter. Jadi apa yang ditanamkan, apa yang mereka lihat dari orang tuanya, itu yang akan menjadi fondasi mereka. Dan apa yang ditanamkan, apa yang dicontohkan akan mereka tuai. Artinya akan dituai oleh orang tua di saat 13-14 tahun ke atas. Jadi makanya seringkali apa yang terjadi hari ini, mohon maaf, seringkali anak yang menjadi durhaka dalam tanda kutip adalah buah dari orang tua yang durhaka di masa lalunya. Setuju. Tetap ada hukum tabur tuai di situ ya. Tepuk tangan buat Pak Pendeta. Dan itulah yang saya lakukan dalam hidupku. Itulah yang saya lakukan dalam hidupku. Kamu tidak tahu kehidupan saya betapa full waktunya bekerja, waktu untuk keluarga, sampai semuanya jadi anak-anaknya. Saya nggak setuju. Bang Hensel kenapa nggak setuju sama Bang Hotman? Nah, saya nggak setuju kalau itu akibat dari perbuatan sebelumnya. Misalnya Habib ya, ini mohon maaf kalau nggak berkenan. Ada istilah anak haram. Emangnya dulu bapak ibunya haram juga lahirnya kan kagak?
Enggak juga. Gimana Bim? Silahkan dijelaskan. Pertanyaan Kan bagus. maksudnya contoh Oke. perbuatan nyata dari orang tua, pengawasan, kasih sayang, itu membuat anak itu menjadi mencontoh kelakuan bapaknya. Itu maksudnya. Enggak, tapi maksud kalau saya bapaknya kalau- memang bapak haram juga, anak jadi anak haram gitu. Nah, jadi kalau misalnya misalnya anggaplah dia anak haram, tapi dikasihi oleh orang tuanya sedemikian baik, kan belum tentu kemudian nanti dia punya keturunan haram juga dong, Bang. Oke, nah silakan Habib. Iya, kalau di Islam kan tidak ada hukum karma ya. Adanya hukum karena kamu berbuat baik, maka kamu akan menjadi baik. Karena kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Berarti hukum karma itu nggak ada. Kalau sekarang kan orang bilang, wah nggak apa-apa, kita diam saja, kita berdoa karena karma akan datang pada waktunya. Itu berarti salah dong orang-orang. Tidak salah, tapi kalau dalam perspektif Islam itu tidak ada. Nah, kemudian juga soal bahwa apa yang dilakukan orang tua akan menjadi sesuatu bagi anaknya, ya secara tidak langsung iyalah. Karena orang tua itu madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka itu akan menjadi pengaruh juga kepada anak-anaknya. Tapi tidak selalu bahwa anak yang lahir dari orang tua yang durhaka akan menjadi anak yang durhaka juga. Karena ada banyak faktor kan. Misalnya anaknya Nabi Nuhnya baik, anaknya nggak baik. Kemudian Nabi Musa itu diambil anak oleh Fir'aun, tapi tetap baik walaupun ayah angkatnya adalah Fir'aun. Jadi ada banyak faktor lingkungan. Kalau sekarang faktor digital dan lain sebagainya yang harus diperhatikan secara utuh. Syukur-syukur oleh orang tuanya, ya kalau tidak memang negara harus hadir untuk mengurusi urusan anak itu, karena itu juga tanggung jawab kita. Negara udah hadir belum sih menurut Bang Hensat dengan Kemana? banyaknya isu-isu yang seperti ini? Negara, apakah sudah hadir terhadap anak-anak itu? Loh, enggak, di Java Sudah hadir dong. sudah hadir. Wapres kita Bagaimana bisa hadir ini kan Pak? Hampir semua contoh kasus itu karena faktor kemiskinan. Ada orang menganiaya ibunya hanya gara-gara duit 30.000, ya kan? Faktor kemiskinan lah salah satu penyebab hampir semua kriminalitas yang Abang cuma lihat yang kemiskinan. Apa? Banyak juga yang bapaknya pejabat, anaknya pejabat. Bedanya dulu itu banjir air, sekarang itu banjir informasi. Maka cara menyelamatkannya adalah bangun perahu. Perahu itu di zaman sekarang adalah algoritma. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama para bintang tamu kita dengan tema Bukan Anak Durhaka. Nah, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita mau buka box dulu ya, Habib Jafar dan juga Pak Pendeta. Box yang pertama, giliran Habib Jafar dulu yang memilih box nomor berapa yang dipilih untuk dibuka. Kita tampilkan ada 9 box, dipilih salah satu, di dalamnya nanti akan ada pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Nomor berapa? Saya Habib Jafar. suka motif yang 3. 3. Kita buka box nomor 3. Oh, tergantung motif ya, Habib, bukan Iya. angka ya. Oke, dunia digital. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang umum dan klise, tapi semakin ke sini banyak kasus anak tuh kecanduan gadget di era digital. Nah, itu salah siapa dan hukumnya apa sih, Habib Jafar? Iya, seharusnya itu menjadi keprihatinan dan kesadaran kita bersama ya. Karena kan konten-konten yang ada di media digital itu juga kita yang memproduksi. Dan kita itu betul-betul bertanggung jawabnya kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Karena sekarang kan belum ada lembaga yang menaungi semua itu. Seperti misalnya kalau Metro TV ada Dewan Pers. Kalau ini kan masih belum ada yang menaungi itu. Maka ini harus menjadi keprihatinan dan kesadaran kita bersama. Maka apa yang harus dilakukan seorang ayah atau ibu yang memiliki anak? Pertama, bagi saya, mau tidak mau, mereka orang-orang yang menjadi pencipta platform-platform digital aja membatasi relasi anaknya dengan platform digital kok. Jadi mau tidak mau kita harus membatasi anak kita dalam bermedia sosial atau bergadget.
Nah. baik secara waktu atau secara kualitas. Tapi gimana Habib dan juga Pak Pendeta Marcel sekarang membatasi, tapi para pemuka agama misalnya ibadah aja juga sekarang semuanya ada di gadget gitu, secara online dan digital. Ya kan Pak Pendeta Marcel? Iya. Khotbah juga ada di dunia digital. Gimana misalnya anak-anak itu tidak semakin terjun, karena itu kan masalah pendidikan agama juga, dibawanya ke digital semua. Betul. Nah, saya akan kembali kepada bagaimana peran serta orang tua di sini untuk menjadi decision maker, bahwa anak ini boleh main gadget, tapi artinya tetap terkontrol. Karena sekali lagi, tidak hanya konten khotbah, konten rohani yang ada di sosial media, tapi ada banyak sekali konten-konten liar yang sangat berbahaya. Makanya tadi betul kata Habib bahwa contohnya Bill Gates. Bill Gates itu dia mengizinkan anaknya untuk punya gadget sendiri, handphone sendiri, itu setelah 14 tahun ke atas. Jadi ketika, seperti yang tadi saya bilang, jendela pikiran yang tidak terfilter itu sudah dilewati, baru anaknya boleh pegang gadget sendiri. Karena sekali lagi, di dunia maya ada banyak hal yang mengerikan. Ada banyak, mohon maaf, pelecehan anak terjadi. Dasar dari mana? Karena mereka lihat di sosial media dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, orang tua harus amat sangat tegas untuk membatasi penggunaan gadget. Karena sekali lagi, itu amat sangat berpotensi berbahaya buat anak-anak. Yang punya orang tua. Kalau yang nggak punya orang tua gimana dong? Karena itu kalau bagi saya itu soal kesadaran kita bersama ya. Misalnya Kita ini kita siapa, Habib? siapa aja Negara, seperti tadi disampaikan Bang Insat. Kenapa sih Bang Insat dengan negara kok kayaknya ada sensitivitas atau itu benar. ada kepahitan gitu? Pertanyaannya atau pernyataannya Bang Hotman tadi tentang kehadiran negara itu di topik ini itu harus dibahas. Iya, karena tenang. Nggak usah hadir pakai emosi, Bang Insat. negara hadir untuk anak pejabat, iya. Negara, Iya. tunggu, gimana? Negara hadir untuk anak pejabat, ya. Kenapa Tapi kok belum ngomong tentu kayak gitu? anak-anak Memangnya yang lain. Enggak, anak- ini kita lagi bahas negara hadir apa enggak. Saat ini kan ada fenomena namanya brain rot, gitu ya. Anak-anak itu banyak yang kena fenomena brain rot. Jadi artinya dia tidak ingin lagi menganalisa lebih dalam karena terbiasa dengan konten-konten yang pendek-pendek. Iya. Nah, sampai hari ini fenomena itu kan sebenarnya udah ketahuan udah lama gitu. Nah, kemudian negara apa nih? Silakan, Pak Bagaimana Pendeta. kehadiran negara nih Oke, tentang saya ini? sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bang kenapa setuju Hendria. terus sih dari tadi? Karena memang sesuai dengan pola pikir saya. Artinya Oh, dengan apa yang saya pikirkan sangat sesuai. Dan saya sangat bisa mengajak saudara, teman-teman kita di pemerintahan untuk melihat apa? Belajar dari China contohnya. Mereka sangat menjaga regulasi konten-konten apa yang akhirnya bisa keluar secara umum. Kenapa? Karena konten akan sangat mempengaruhi. Nah, sayangnya di negara kita untuk saat ini belum ada regulasi untuk konten-konten yang beredar. Saya percaya begini, kalau misalnya semuanya diregulasi, semuanya dijaga dengan baik, konten yang keluar adalah konten edukatif, konten yang tentunya punya standarisasi yang aman untuk dikonsumsi anak-anak, ini akan sangat punya peranan penting untuk pertumbuhan anak-anak dan seperti yang tadi Bang Hotman bilang, menghasilkan generasi-generasi yang memang generasi-generasi yang hebat. Iya, era sekarang ini sebenarnya adalah era sebagaimana yang dijalani oleh Nabi Nuh dulu. Bedanya dulu itu banjir air, sekarang itu banjir informasi. Maka cara menyelamatkannya adalah bangun perahu. Perahu itu di zaman sekarang adalah algoritma. Bagaimana kita membangun algoritma bagi diri kita, bagi anak kita, bagi siapapun, agar semakin mereka mengkonsumsi dunia digital, semakin mereka bertumbuh sebagai seorang anak dan sebagai seorang pribadi. Semua itu bisa diatur dengan algoritma. Apalagi sekarang kita udah memasuki era baru di media digital. Kalau dulu kita itu mengkonsumsi konten-konten teman kita karena jejaring digital itu berbasis pertemanan. Tapi sekarang Mark Zuckerberg sudah bilang eranya bergeser. Ini bukan era pertemanan tapi era algoritma. Kita bisa mengkonsumsi informasi-informasi yang dia bukan teman kita, bukan siapa-siapa, tapi kita harus mengkonsumsi dan itu tidak baik bagi kita. Karena itu kita pada akhirnya yang terbaik dari pendidikan orang tua, sekolah atau negara kepada seorang anak adalah bagaimana mendidik mereka sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Berdaulat bahwa kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sehingga walaupun nggak ada orang tua, walaupun negara nggak hadir, walaupun nggak ada siapa-siapa, dalam kesendirian itu anak-anak tetap berdaulat bahwa saya harus baik karena jika saya menjadi baik maka masa depan saya akan baik. Amin.
bakal anak durhaka, anak Pak Habib atau anak Hotman Paris? Bukan Metro TV kalau tidak surprise. Wih, Iya dong. Langsung saja Kang Deddy. Dipersembahkan oleh ya, kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan juga tamu-tamu spesial saya. Dan tadi sudah buka box pertama oleh Habib Jafar, yang sekarang box kedua oleh Pak Pendeta Marcel. Nomor berapa? Nomor favorit kalau tadi Habib Jafar berdasarkan coraknya. Kalau Pak Pendeta berdasarkan apa nih pilih nomornya nih? Kalau saya berdasarkan karena kita di depan sini ada 5 orang dan karena tadi sempat disinggung negara hadir atau tidak, saya pilih nomor 5, Pancasila. Pancasila. Saya kira 5 itu rukun Islam loh. Enggak, Beb. Maksudnya tadi kayak gitu, Beb. Agak panjang. Bridging. Bridgingnya panjang ya. Oke. Baik, nomor 5 kita buka boxnya tadi adalah netizen plus 62. Nah, karena ini netizen dan tadi relate banget ya. Kita habis membicarakan netizen. Langsung saja rekan-rekan di studio kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya untuk Pak Pendeta atau mungkin Habib Jafar yang ada di sini. Yang pertama mungkin ada. Oke, silakan. Jadi gini, saya mau nanya, kan kita sebagai anak itu harus patuh ya gitu sama orang tua gitu. Nah, terkadang kita kan punya pendapat masing-masing gitu. Kita suka sebagai anak kita punya pendapat sendiri dan orang tua pun juga punya pendapat sendiri gitu. Gimana caranya agar kita tuh bisa saling mengerti gitu antar orang tua dan antar anak gitu, supaya kita bisa ketemu gitu di titik tengahnya gitu. Karena terkadang kita misal mau ngasih tahu pendapat kita A, tapi nanti dijawabnya gini, jangan membantah deh, kayak anak durhaka. Kira-kira itu durhaka apa enggak gitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh Habib? Ya. Pertama ya, Indonesia ini terlalu hanya menggembar-gemborkan anak durhaka. Padahal ada juga dalam Islam itu orang tua durhaka. Orang tua durhaka itu adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Intinya secara umum tidak memberikan kewajiban yang menjadi hak anaknya kepada anak tersebut. Nah, bagaimana seharusnya relasi orang tua dan anak? Orang tua dan anak yang sukses dalam membangun relasi itu adalah orang tua dan anak yang pola hubungannya adalah sebagai sahabat. Itu prinsip dalam pendidikan, bagaimana egalitarianisme, kesetaraan, bukan secara kehormatan, karena tetap orang tua di atas anaknya. Tapi kesetaraan dalam komunikasi, dalam berpikir, sehingga jiwa kritisisme itu anak muncul, itu menjadi satu yang penting. Karena itu Nabi Muhammad itu umatnya, santrinya, muridnya itu disebutnya sahabat, bukan murid, bukan santri, bukan umat. Karena beliau mencoba setara agar kemudian jiwa kritis anak itu muncul, kemudian kita bisa merespon dengan bijak jiwa kritis itu. Karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang sadar dirinya bahwa dia adalah orang tua, sehingga dia harus belajar dan kemudian membangun relasi yang baik dengan anaknya. Kalau barak militer itu relasi kuasa atau relasi cinta? Oke. Saya tidak tahu ya secara utuh apa yang terjadi di barak militer itu. Tapi yang kita tahu, jangan lepaskan anak dari orang tua dan sekolahnya. Karena yang utama dan pertama dibutuhkan oleh anak adalah kehadiran orang tua dan guru. Karena guru itu adalah orang tua kedua bagi anak dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Apapun setelah itu kita bisa bicarakan, tapi kehadiran orang tua dan guru itu yang utama bagi seorang anak untuk membuat pondasi tadi yang disampaikan Pendeta Marcel itu selesai di anak, sehingga setelah itu anak itu mau dilepaskan mengarungi samudra, anak itu sudah bisa melawan ombak dengan baik karena sudah punya bekal-bekal yang matang. Nah, kalau Pak Pendeta Marcel, tunggu dulu. Ini penasaran, kalau Pak Pendeta Marcel, kalau misalnya barak militer itu gimana? Itu relasi kuasa atau relasi cinta? Karena ada juga yang menganggap bahwa ya itulah negara hadirnya di situ. Bukan Metro TV kalau tidak surprise. Wih. Iya dong.
Langsung saja Kang Deddy. Bukan. Oke. Kok hostnya kayaknya Pak Pendeta ya? Kali aja butuh duet ya. Butuh duet, Oke. boleh. Saya kalau ditanya, saya langsung kepada Barak tadi ya, bahwa kalau ditanya ke saya, ini kan fenomena yang cukup jadi pembahasan banyak orang. Kalau ditanya ke saya, setuju nggak anak nakal ya, betul ya? Anak nakal untuk masuk barak militer. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Kenapa hanya harus anak nakal? Anak baik juga perlu dididik dalam barak militer. Untuk apa? Untuk punya nilai kesatria. Karena saya pernah dibesarkan dalam lingkungan keluarga tentara, jadi saya mengerti bagaimana dalam lingkungan tentara dididik bagaimana disiplin, bagaimana cinta tanah air, bagaimana punya jiwa patriotisme. Karena jujur zaman sekarang, mohon maaf, ada banyak cara mendidik orang tua menghasilkan generasi yang, mohon maaf, dibilang strawberry generation. Artinya apa? Ini perlu untuk apa? Untuk mendidik. Dengan apa tujuannya? Adalah kasih. Tidak memisahkan dengan orang tua tentunya karena pendidikannya tidak lama. Tetapi di sanalah mereka akhirnya punya nilai yang luar biasa yang saya percaya akan berdampak untuk masa depan. Jo, saya nanya ya. Ya. Buat Pendeta Marcel Yes. dan Habib Jafar, apakah Anda yakin anak Anda tidak akan durhaka? Oke, kalau ditanya, kalau saya, apakah saya yakin anak saya tidak akan durhaka? Tentunya tidak. Kenapa? Artinya gini, saya tidak yakin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan. Tapi balik lagi, tugas saya seperti yang tadi Bang Hotman katakan, adalah kasih contoh yang terbaik, karena tindakan saya akan bicara lebih keras daripada omongan saya. Dan yang kedua adalah menanamkan nilai sejauh yang saya mampu. Setelah kedepannya seperti apa dia, saya percayakan untuk kehidupannya dan juga masa depannya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oke. Kalau Habib. Kalau saya yakin, karena bagi saya keyakinan itu adalah modal pertama dan utama untuk saya mendidik dan mendoakan anak-anak saya. Ini menarik. Dua pemuka agama, beda agama, dua pendapat yang berbeda. Iya, Karena kan kita memang beda server. keyakinan. Beda keyakinan. Dan memang harus Tapi kan masa yang akan datang kita kan nggak pernah tahu kan. Iya, tapi kita harus memiliki modal keyakinan itu agar masa depan yang tidak kita ketahui itu lebih baik. afirmasi positif begitu ya, Habib. Kenapa kemudian Anda yakin betul? Apakah karena Anda Habib maka merasa bahwa anugerah kemudian pencerahan itu juga akan datang ke anak-anak? Kan ada anak-anak Nabi juga ada yang durhaka juga. Betul, enggak, faktornya tidak itu. Jadi kira-kira begini deh. Kira-kira yang bakal anak durhaka, anak Pak Habib atau anak Hotman Paris? Enggak. Kita sama-sama yakin Gimana jawaban? anak-anak kita akan menjadi anak yang baik, Bang Hotman. Oke, kalau Pak Pendeta gimana? Anak kamu atau anak saya durhaka? Tentunya saya punya iman bahwa sama seperti anak-anak Bang Hotman, anak saya juga sukses berhasil dan diberkati Tuhan. Tapi Bang Hotman, saya ada pertanyaan. Ya. Ini Ya. usil sedikit. Ya. Bagi Bang Hotman kan kesuksesan adalah menjadi konglomerat. Misalnya, Ya. kalau ada anak Bang Hotman memilih untuk menjadi pendeta, apakah akan diizinkan? Oh, tentu kalau memang dia sudah cukup dewasa memilih jalan hidupnya, silakan. Tapi Walaupun akhirnya hidupnya sangat sederhana. saya akan berusaha mencegah, jujur aja. Jujur aja. Kenapa? Jadi pendeta loh, pelayan masyarakat. Saya mau dia, anak saya itu saya tidak pernah larang. Tapi saya kasih dia, kalau jadi pengacara itu begini. Kalau jadi pengacara begini. Saya bilang begini, saya bukan konglomerat. Saya tidak bisa mewariskan kepada kalian perusahaan. Tapi kalau Anda jadi pengacara, saya bisa wariskan teknik-teknik jadi pengacara, otak. Dan semuanya memilih pengacara. Ya. Dan kalau saya suka, soalnya bagi Bang Hotman, kayaknya gereja itu bukan hanya soal bangunan, tapi dimanapun dia berdiri, dia melayani kan. Dia melayani orang-orang yang membutuhkan. Malah lebih nyata. Kalau Pak Pendeta teori, kalau saya nyata. Aduh. Oke, satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya mengenai, kan kita sekarang ada fenomena yang namanya sandwich generation ya. Nah, menurut pandangan dari pendeta dan Habib, bagaimana sandwich generation itu kan dinilai seperti orang tua itu melihat anaknya sebagai investasi masa depannya mereka. Jadi mungkin orang tuanya itu berpikir bahwa suatu saat nanti ketika mereka sudah tua, anak-anak tersebut akan biasanya dikatakan tuh mengurusin mereka lah itu. Jadi mereka si anak-anak itu bertanggung jawab kepada si orang tuanya tersebut. Nah, jika ternyata anak tersebut menolak
bukan menolak secara kasar tapi menolak untuk benar-benar memberikan fasilitas untuk orang tua tersebut, dan orang tuanya itu mungkin merasa, oh anak saya kenapa menjadi seperti anak durhaka ya. Nah, apa itu bagi Habib dan pendeta, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Dek. Coba Habib dulu. Saya sih ngelihat ya, istilah anak durhaka atau kedurhakaan ini seperti pasal karet yang bisa digunakan oleh orang tua Kayak untuk ITE, menghantam siapa aja yang diinginkan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal itu adalah dalam Islam istilah agama yang ada definisinya dengan jelas. Apa artinya durhaka? Durhaka artinya orang yang tidak berbakti. Apa yang artinya berbakti? Bakti itu berbuat baik kepada orang tuanya. Adapun soal nafkah, seorang anak itu tidak berkewajiban menafkahi orang tuanya. Bahkan Imam Nawawi katakan, seandainya seorang anak yang sudah memiliki istri ada di dua pilihan, menafkahi istrinya atau ibunya, dia hanya punya satu nafkah, maka kewajiban dia kepada istrinya, bukan memilih ibunya. Jadi anak kepada orang tua itu harus berbuat baik selamanya. Karena kan sejahat apapun. Saya potong dikit ya. Tapi kan ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, Bib. Iya. Kalau nggak dinafkahi ibunya, surganya gimana? Iya, cara mengunduh surga itu ya dengan bakti. Iya, dan dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi itu kalau soal nafkah itu tidak wajib. Artinya kalau anak itu tidak mampu, dia sudah menafkahi istrinya, maka menafkahi orang tuanya dia tidak mampu, dia sampaikan dengan cara baik bahwa dia nggak bisa. Ya, kalau karena itu nitipin, bukan berarti kewajiban. bener dong nitipin ke panti jompo tuh kalau case-nya Habib tadi Bisa. bilang. Menitipkan ke panti jompo itu adalah pilihan yang bisa diambil oleh seorang anak. Kalau emang nyatanya dia nggak mampu. Yang jelas jangan dia membengkalaikan, jangan hilangkan cintanya, dan tetap berbuat baik. Kenapa? Karena gini, sekarang itu saya sering kali ketika ceramah ditanyakan, Bib boleh nggak saya itu durhaka kepada orang tua saya? Soalnya orang tua saya itu jahat kepada saya. Kan memang mungkin ya, ada orang tua yang tidak baik atau orang tua yang jahat kepada anaknya. Tapi saya selalu katakan bahwa kenapa dikatakan surga di telapak kaki ibu dan kita wajib berbakti kepada orang tua. Karena seburuk apapun orang tuamu, dia pasti pernah baik. Minimal 3 kebaikan yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Pertama, dia adalah mengandungmu. Yang kedua, dia melahirkanmu. Dan yang ketiga, dia menyusuimu. Kalaupun dia tidak menyusui, paling tidak dia melahirkan dan mengandung 9 bulan, yang itu tidak bisa diubah dan diganti dengan apapun. Sebuah pengingat. Saya setuju dengan melahirkan itu sebuah kebaikan yang itu tidak boleh dilupakan ya, apalagi ketika sudah membesarkan dan juga berjuang untuk anak itu. Nah, bicara soal anak dan juga orang tua. Tadi kan banyak sekali fenomena bahwa anak itu menganggap orang tua itu sekarang menjadi beban ketika apapun masalahnya ya, apapun latar belakangnya, entah pernah jahat atau apapun, tapi yang menjadi contoh di masyarakat adalah sekarang tidak hanya fenomena child free, tapi parents free. Nah, kalau Pak Pendeta itu gimana? Oke, nah saya balik lagi kepada tadi ya, bicara tentang sandwich generation ya. Jadi ketika bicara tentang sandwich generation, saya ajak kita untuk melihat dari 2 perspektif tentunya. Perspektif yang pertama dari sisi orang tuanya. Sebagai orang tua sangat tidak diperbolehkan untuk berharap kepada anaknya. Kenapa? Alkitab bilang bahwa celakalah orang yang berharap sama manusia. Artinya termasuk kepada anaknya. Jadi jangan berharap kepada anak. Orang tua harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik untuk saat ini maupun untuk masa depannya. Jangan membebani anaknya. Nah, ketika dilihat dari perspektif anak, kalau buat saya jadi seorang sandwich generation, justru itu anugerah yang luar biasa. Saya seorang sandwich generation dan saya sangat melihat itu sebagai anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu justru mempush saya untuk terus berjuang. Ketika kita berusaha berjuang untuk sesuatu hal yang baik, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan sampai hari ini puji Tuhan, saya boleh lakukan itu dengan baik dan jalani itu dengan baik. Jadi sekali lagi, dari perspektif orang tua jangan berharap kepada anaknya. Dari sisi anak, ketika kau di posisi itu, lakukan semua dengan baik. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Nah, boleh silakan berdiri. Terima kasih untuk
bintang tamu dan juga panelis kita yang luar biasa. Dan pemirsa, semoga apa yang kita diskusikan dan kita perbincangkan menginspirasi Anda semua yang ada di rumah dan juga rekan-rekanku. Dan tentu saja terima kasih untuk Sarung Gaya Duduk yang sudah memfasilitasi saya memberikan kostum yang saya hadirkan dan saya pakai pada malam hari ini, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita berjumpa di episode Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.